Assalamualaikum, apa kabar Om dan Bro? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Apa sih kejadian yang paling membekas pada saat bike to work, kejadian buruk gitu ya, yang membuat saya berpikir untuk berhenti bike to work? Dan itu malahan terjadi pada saat awal-awal saya bike to work. Jadi saya masih bike to work pakai sepeda MTB United Patrol waktu itu. Itu kejadiannya tahun awal-awal ya, tahun 2017 lah. Pagi pas saya berangkat ke kerja, biasa saya berangkat kerja itu dari rumah sekitar jam 6 kurang seperempat, nggak pagi-pagi banget. Kantor jarak 20 kilo. Terus kan jalur saya waktu itu pakai jalur BKT tuh, sejajar BKT, terus underpass Pasar Gembrong, flyover Kampung Melayu, stasiun Tebet, terus ngelewatin lagi flyover Saharjo. Saya jalan tuh kecepatan paling sekitar 20 sampai 25 km per jam, nggak ngebut-ngebut karena waktu itu kan masih pakai MTB juga, bannya ban gede gitu, jadi nggak bisa ngebut emang. Terus pas lewat di underpass Casablanca, begitu keluar ya kan, terus keluar underpass saya melipir ke kiri tuh di jalan Dr. Satrio kan, melipir ke kiri. Pas di depan apa ya itu ya, mungkin Kedubes Uni Emirat Arab kalau nggak salah, di situ ya, ada di situ. Saya lagi goes biasa kan, itu tiba-tiba sepeda jatuh, saya jatuh guling-guling di jalan tuh. Begitu berhenti jatuhnya langsung bangun, langsung loncat ke pinggir karena takut ada mobil motor yang dari belakang kan. Masih belum sadar tuh apa yang terjadi itu sebetulnya. Nah terus tarik napas, tengok-tengok kanan kiri, sepeda masih di tengah jalan. Saya lari ambil sepedanya. Nah ternyata agak ke tengah lagi itu ada motor, posisinya tergeletak gitu ya. Orangnya juga tergeletak nggak jauh dari motor itu. Nah di situ saya baru ngeh tuh, ternyata saya ditabrak motor dari belakang. Padahal posisi saya tuh sepeda udah di yang paling kiri, paling pinggir. Udah gitu saya juga nggak zigzag atau apa, nggak. Pokoknya paling pinggir, lempeng aja. Untungnya waktu itu saya periksa, paling saya lecet di bagian tangan, lutut, sama helm yang saya pakai itu penyok dikit. Sepeda saya cek aman. Pokoknya nggak ada yang rusak lah, sepeda itu nggak ada yang rusak. Sementara motor yang nabrak saya itu motornya tergeletak di jalan, pengemudinya itu masih tergeletak di jalan, sampai akhirnya orang pada berhenti terus nolongin orang yang nabrak saya itu, yang bawa motor. Digotong tuh ke pinggir, dia nggak bisa bangun dan jalan. Saya nggak tahu dia kena apanya gitu ya. Baru saya deketin orang yang nabrak saya. Awalnya pengen marah, kenapa dia bisa nabrak saya dari belakang, padahal saya udah sepedaan paling pinggir. Cuman ternyata begitu saya udah ketemu orangnya juga lemes. Orang-orang nanya apanya yang sakit, katanya kakinya yang sakit. Orang yang nolongin udah berkerumun tuh di sekitar. Mereka juga ngelihat soalnya bahwa saya naik sepeda ditabrak dari belakang. Ya ngelihat orangnya masih kayak gitu, saya nggak tega buat marah. Walaupun mau dia yang salah kata orang apa, tetap saya melihatnya kondisinya ya alhamdulillah saya nggak apa-apa. Ternyata dia malah yang masih kesakitan kondisinya. Ya udah, saya nggak bisa marah, cuman saya tanya aja, Pak, kenapa Pak bisa nabrak saya dari belakang? Bapak itu bilang, mohon maaf Mas, saya ngantuk naik motornya. Nah, saya lihat dia bukan orang yang ugal-ugalan juga, Bapak mau ke kantor juga. Mungkin kondisinya memang capek, dia ngantuk, terus nggak nyadar dari tengah, motornya minggir ke kiri, akhirnya nabrak saya. Setelah kejadian itu teman-teman di kantor, keluarga di rumah, ya komentarnya langsung, tuh kan, Jakarta tuh nggak aman buat bersepeda, bahaya. Kalau udah tabrak begini kan, coba untung nggak apa-apa. Artinya menyarankan saya untuk menghentikan kegiatan bike to work karena dianggap terlalu berbahaya di Jakarta ini. Ya udah, sempet tuh saya
ya mungkin karena badan juga begel-begel ya, besokannya saya nggak bike to work, 2 minggu saya berhenti bike to work. Mau dilanjutin nggak nih bike to work Jakarta, karena memang saya seneng bersepeda ya, saya coba lagi bike to work dan alhamdulillah aman lagi. Akhirnya saya putuskan untuk lanjut bike to work. Kejadian tersebut memang menjadi pelajaran buat saya bahwa bersepeda di Jakarta itu harus super hati-hati, karena banyak sekali pengguna jalan yang lain selain sepeda kan, motor, mobil banyak banget gitu. Dan kita juga tidak tahu kondisi orang-orang yang naik motor, naik mobil ini sedang seperti apa pada saat berkendara. Nah, dari sini saya metik pelajaran aja sih, bahwasanya nomor satu, kita mau aktivitas apapun ke jalan, naik motor kayak naik sepeda kayak naik mobil, berdoa sebelum berkegiatan. Untuk kita yang naik sepeda ya berdoa, mudah-mudahan kita bisa selamat sampai tujuan. Jadi, mudah-mudahan semua yang ada di jalan berkendara dengan baik dan selamat semuanya sampai tujuan. Nah, itu pentingnya berdoa. Yang kedua, kita harus selalu melengkapi diri dengan standar keamanan bersepeda. Antara lain yang paling penting menurut saya adalah helm plus lampu belakang. Helm kenapa ya? Kalau kita jatuh, baik karena orang lain maupun karena kelalaian kita sendiri, kepala kita minimal terlindung. Terbukti pada saat saya jatuh itu, helm saya penyok dikit. Berarti kalau nggak pakai helm, mungkin kepala akan terluka. Lampu itu karena minimalnya lampu ini, kalau orang meleng lihat kelap-kelipnya lampu itu bikin mereka jadi awas lagi gitu. Bikin mereka jadi nyadar ada sesuatu di depannya gitu. Yang ketiga, kalau menurut saya itu kita mesti jeli memilih jalur bersepeda. Jadi kita pelajari rute atau jalur kita menuju ke kantor, kemudian kita coba minimalisir resiko, pilih jalur yang paling aman. Aman ini ada beberapa aspek sih. Yang pertama, aman secara lalu lintas. Jadi pilih jalur yang mungkin lalu lintasnya tidak terlalu padat, dan yang paling penting lalu lintasnya itu tidak terlalu kencang. Jadi yang lewat di sana itu bukan mobil-mobil atau motor-motor dengan kecepatan tinggi. Nah, yang kedua, ya aman secara situasi, jalan yang kita lalui tidak rawan kejahatan. Kadang-kadang saya malah berpikir kalau jalan yang agak macet sedikit itu malah lebih aman, karena di situ mobil, motor nggak terlalu kencang. Begitu relatif tidak ada tindak kejahatan di sana. Gitu. Itu sih kejadian yang istilahnya hampir membuat saya berhenti untuk bike to work. Ya, sederhananya seperti berkendara menggunakan motor maupun mobil di jalan raya, bersepeda ke kantor juga mengandung resiko, tapi resikonya ini bisa kita minimalisir. Dan kalau menurut saya, berkendara ke kantor menggunakan sepeda ini masih lebih banyak manfaatnya ketimbang resikonya. Ya, manfaatnya untuk kita pribadi pastinya olahraga, makin sehat, mengurangi stres, dan masih banyak manfaat lain. Dan pastinya kalau untuk lingkungan juga mengurangi polusi, membuat Jakarta menjadi semakin seger lah. Mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi pengguna sepeda di Jakarta yang mau bersepeda atau menggunakan sepeda lah pokoknya untuk aktivitasnya, sehingga ya Jakarta makin nyaman, udaranya bebas polusi, lalu lintasnya juga makin tertib. Mudah-mudahan kita semua dan teman-teman semua lah yang masih aktif bike to work untuk saat ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanannya, selalu sehat dan selalu mengutamakan keselamatan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum, sampai goes lagi.